Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji ayat-ayatnya, mengkaji ayat Al-Quran. Dan semoga usaha yang lebih ini, karena mungkin hujan, payungan, mantolan, ataupun lain sebagainya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang lebih. Kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, Allah akan memudahkan dia jalan menuju jannah. Ketika kita berusaha lebih untuk mencari ilmu, ada usaha yang tidak biasa untuk mencari ilmu, Allah semoga juga memberikan usaha lebih bagi kita untuk menggapai jannahnya, untuk lebih memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu sudah selesai sampai ayat yang ke-181 yang membahas tentang wasiat. Saya lanjutkan terlebih dahulu di terjemahan ayat 182. Kalau kebetulan mushafnya sama dengan saya, di halaman ke-29. Ini hampir separuh dari juz kedua nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman, maka barang siapa, khofa, dia takut, min musin, dari orang yang berwasiat, janafan, penyimpangan, au ithman, atau dosa, fa aslaha, maka dia memperbaiki, bainahum, di antara mereka. Fala ithma, maka tidak ada dosa, alaihi, atas dia. Ini atas orang yang dipeseni, atas orang yang menyampaikan wasiat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, Rahimun, maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah ditulis, maksudnya diwajibkan, ditetapkan, alaikum, atas kalian, asyamu, puasa, kama, sebagaimana, kutiba, telah ditulis, telah diwajibkan, alalladzina, atas orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kalian, la'allakum, supaya kalian, tattaquna, kalian bertakwa. Ayyaman, hari-hari,
ma'dudatin yang terhitung. Faman maka barang siapa kana adalah minkum dari kalian maridon sakit atau ala safarin berada safar, ya berada dalam perjalanan, dalam bepergian. Fa'iddatun maka perhitungan min ayyamin ukhara dari hari-hari yang lain. Wa ala dan atas alladzina orang-orang yang yutikunahu menguat-nguatkannya, ya, artinya berat atas puasa itu. Fidyatun, ada fidyah, to'amu miskin, memberi makan orang miskin. Faman maka barang siapa tatawwa'a itu berbuat rela, khairan dengan kebaikan, fahuwa maka hal itu khairun lahu baik baginya. Wa antasumu dan bahwasanya kalian berpuasa khairun lakum lebih baik buat kalian in kuntum jika adalah kalian ta'lamuna kalian mengetahui. Mungkin 3 ayat ini. Kita kembali ke ayat 182, sedikit mengulangi ayat-ayat sebelumnya, bahwa Allah sebelum menurunkan ayat tentang warisan, Dia mewajibkan atas kita, atas orang-orang yang beriman untuk meninggalkan wasiat, entah untuk orang tua, kerabat, atau yang lainnya. Tapi setelah setelah ayat-ayat tentang warisan itu turun, ya sudah, tidak ada wasiat lagi untuk ahli waris, yang sudah mendapatkan bagian warisan yang sesuai ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wasiat tidak berlaku untuk dia. Nah, di akhir ayat 181 Allah menyatakan faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Dia dipeseni dengan suatu wasiat, kok dia ubah, dia sampaikan tidak sebagaimana yang diinginkan oleh si mayit, oleh orang yang memberi wasiat, maka atasnya ada dosa. Fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Orang yang mengganti wasiat itu mendapatkan dosa. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkecualikan di ayat 182 yang saya terjemahkan tadi, faman khafa min musin janafan au itsman fa aslaha bainahum. Maka barang siapa yang takut, artinya takut di sini kan tentunya orang yang mendengarkan wasiat, nggih. Artinya belum tentu keluarganya, nggih. Temannya atau siapakah yang ada di dekatnya ketika mau meninggal, ketika mau si mayit meninggal, nggih. Itu mendapatkan wasiat dan dia tahu bahwa dia ini berwasiat dengan wasiat yang salah, dengan wasiat yang keliru. Di sana ada penyimpangan, di sana ada dosa. Kemudian diubah. Mengubahnya tentunya diperbaiki, maka itu tidak apa-apa. Jadi misalnya kalau dalam syariat sekarang bahwa maksimal mayit itu memberi wasiat
sepertiga dari hartanya. Nah ternyata si mayit ini berwasiat lebih dari sepertiga. Misalnya setengah harta diwasiatkan untuk si fulan, atau untuk ini, atau untuk itu. Nah dia tahu ini keliru. Dan tidak sempat, misalnya karena sudah sakit, tidak sempat dibenarkan, tidak sempat diubah oleh si mayit, oleh orang yang berwasiat, ternyata dia sudah keburu meninggal. Maka diubah tidak apa-apa. Maka diubah itu tidak masalah. Apa harus diberitahukan kepada banyak orang? Ya enggak. Langsung dia ubah saja. Karena dia punya ilmunya, dia mampu untuk itu, ya langsung dia ubah. Disampaikan kepada keluarga mayit, begini, begini, dan begini dengan sesuatu yang sudah dia ubah. Artinya tidak ada kewajiban, sebenarnya mayit ini setengah dulunya gitu ya. Nah ini karena mayit keliru, saya ubah dengan sekian, sekian, dan sekian, itu tidak perlu gitu ya. Langsung diubah oleh si mayit. Atau barangkali dia meninggalkan sesuatu atau sudah membagi sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum warisan. Si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian, anak ketiga sekian, anak keempat sekian. Ternyata itu tidak sesuai dengan hukum warisan. Ada yang berlebih, ada yang kurang. Karena mungkin kasih sayang orang tua itu tidak sama antara satu anak dengan anak yang lainnya. Maka itu diubah, tidak masalah. Atau bahkan ada ulama yang menceritakan misalnya bagiannya sudah pas, tapi di sana ada kemungkinan muncul pertikaian di antara mereka. Mungkin si A itu bagiannya sudah pas, tapi ditentukan oleh ayahnya, oleh si mayit tadi, A ini dapat rumah, misalnya gitu ya. Yang B dapat rumah yang di sana, yang C dapat rumah yang di sini, dan lain sebagainya. Yang orang yang dipeseni tadi, orang yang menyampaikan wasiat, dia tahu ini akan menimbulkan pertikaian. Misalnya yang ini sudah ditempati, anak yang kedua malah dijatah oleh bapaknya untuk anak yang ketiga, dadak pindah, dadak ini, dadak ngono gitu ya. Ternyata dan itu tidak di sana ada kemungkinan ada dosa, ada pertikaian, ada saling bertengkar antar keluarga, maka dia ubah seperlunya. Itu tidak masalah. Artinya untuk itu maka di sini ada hikmah bahwa kalau berwasiat itu ya bukan kepada orang yang sak-sae. Kalau kita mau berwasiat tentunya berwasiat kepada orang yang amanah pertama, yang kedua mempunyai ilmu. Sehingga kita misalnya berwasiat dengan wasiat yang keliru, yang tidak sesuai dengan syariat, maka bisa diubah, dibenarkan. Sehingga tidak meninggalkan suatu dosa, tidak meninggalkan sebuah kekeliruan. Fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Maksudnya apa? Diperbolehkan oleh Allah untuk mengubah wasiat yang salah, atau di sana ada kemungkinan untuk menimbulkan masalah. Innallaha ghafurun rahimun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya ada tadi perkecualian dari Allah. Jadi misalnya mayit itu mengucapkan suatu kesalahan bisa dibenahi oleh orang yang mempunyai ilmu. Artinya kesalahannya tidak diterus-teruskan yang bisa menyebabkan menyesal nanti di alam kuburnya. Kemudian ayat 183. Jadi kemarin yang pertama kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas, kemudian diwajibkan atas kalian wasiat, itu sebelum datangnya ayat warisan. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ini ayat yang terkenal terutama di hari-hari niki nggih. Cedak Ramadan ngeten niki wis nanti sering kita dengar, nanti sering disampaikan oleh para ustadz, oleh para khotib. Yang wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, dituliskan itu telah diwajibkan maksudnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan kenapa kok kutiba itu dimaknai diwajibkan, padahal secara bahasa itu dituliskan, karena segala sesuatu yang wajib itu sudah dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfud. Jadi Allah dulunya sudah menetapkan puasa itu untuk kita wajib, sudah ada ketetapan seperti itu. Maka disampaikan oleh Allah dalam ayat ini kutiba alaikumus
siyam. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pernah berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala membuka suatu ayat dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah orang yang beriman itu memasang pendengarannya, memasang telinganya, karena di sana Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan suatu perintah yang ada kebaikan besar, atau dia Allah melarang suatu larangan yang ada keburukan besar. Jadi sesuatu ayat kok diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan terhadap orang beriman, itu berarti ayat penting. Kita perlu memperhatikan, kita perlu mengingat-ingat apa yang dipesankan oleh Allah sesudah dia Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jadi kalau tadi kan kutiba alaik, ya sama nggih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kemudian yang kedua kutiba alaikum idza hadara ahadakum, itu tidak pakai ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian di ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Maka kalau dari keterangan Ibnu Mas'ud, jadi dalam masalah qisas ataupun dalam masalah puasa itu sebuah masalah yang di sana ada kebaikan yang besar yang dipesankan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kata asyam, secara bahasa asyam itu ya imsak, ngeten nggih, bahwa puasa itu secara bahasa adalah menahan. Kalau dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, menahan dari makan, menahan dari minum, dan menahan dari syahwat. Ya, syahwat itu bisa berhubungan antara suatu suami istri, atau banyak ulama juga memasukkan dalam bab ini yaitu mengeluarkan mani secara sengaja. Itu juga membatalkan puasa. Jadi tidak harus berhubungan suami istri, tapi kalau dia mengeluarkan mani secara sengaja, ada usaha-usaha untuk hal tersebut, maka hal itu juga membatalkan puasa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pesan atau memberikan berita, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Walaupun mungkin waktu dan caranya berbeda. Jadi sama-sama istilah siyam, istilah puasa itu sudah dikenal sejak zaman dahulu. Maka dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa ada yang dinamakan dengan puasa Daud. Puasanya Nabi Daud. Ya memang benar dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Itu 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Artinya apa? Nabi Daud pun sudah berpuasa. Dan juga di nabi-nabi yang lain, menurut keterangan Allah ini, Allah sudah mewajibkan juga atas mereka berpuasa. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan seperti ini? Ulama mengambil hikmah padanya bahwa karena memang puasa itu pada waktu itu pada awal diwajibkannya itu memang sesuatu yang berat. Mungkin sekarang kita kan mungkin sejak kecil wis kenal puasa Ramadan ngaten nggih. Nanti poso yo biasa nek jenenge Ramadan kuwi poso gitu ya. Tapi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang namanya puasa itu berat. Bahkan ada ulama yang mengatakan puasa sebelum datangnya kewajiban puasa sebelum datangnya Ramadan itu cuman puasa Asyura, Muharram niku. Cuman 1 hari tok gitu ya. Maka ketika diwajibkan 1 hari kok berubah jadi sebulan. Nah, itu kan ya jeglek jasane ngaten nggih. Nah, bar sedina poso tok kok dadi 30 dina itu kan dari yang awalnya 20 mungkin kalau bahasa kita ya 12 jam setengah hari kok langsung jadi 30 hari. Itu makanya menjadi sesuatu yang berat. Apalagi di zaman tersebut ya tidak senyaman zaman kita, tidak senyaman zaman sekarang. Mungkin nek sekarang jenenge poso ya segarek ning jero AC misalnya gitu nggih. Ning jero AC anyep orang ngelak, tapi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan suasana yang seperti itu, dengan keadaan yang seperti itu, maka tentunya puasa itu menjadi sebuah ibadah yang
yang berat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwa puasa ini tidak hanya diwajibkan hanya kepada umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi juga pernah Allah wajibkan atas umat-umat yang terdahulu. Nah, ulama juga menggambarkan suatu hal yang berat itu kalau dilakukan bersama-sama itu menjadi suatu yang ringan, kan gitu nggih. Misalnya satu rumah kebiasaannya apa? Bangun sebelum subuh, itu kan enteng. Tapi nek misalnya punya anak putranya 5 gitu nggih. Sing kon tangi gor siji tok, sing papat kon terus turu rapopo itu kan kadang-kadang marai meri, marai males kan seperti itu. Jadi kalau sesuatu yang terlihat berat, ngoten nggih, kalau dilakukan bersama-sama, dilakukan bareng-bareng, saling tolong-menolong, itu menjadi suatu ibadah yang ringan. Maka di situ juga hikmahnya Allah menceritakan tidak hanya umat ini yang diwajibkan puasa, tapi juga umat-umat yang terdahulu. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan bahwa asyam itu merupakan suatu hal yang besar, maka ulama juga menjelaskan bahwa puasa itu apa? Sebuah ibadah yang lain daripada yang lain. Misalnya bahwa puasa itu ibadah yang menahan. Kalau ibadah secara umum itu kan menjalani, kan gitu ya. Salat, yo wudu, yang masjid, ibadah salat, kan gitu ya. Zakat, yang mengeluarkan harta, haji juga seperti itu. Tapi yang namanya puasa itu bukan melakukan, tapi malah menahan. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala juga dalam hadis qudsi pernah menjelaskan bahwa kebaikan itu dikalikan 10 kali lipat kecuali puasa. Bahwa puasa itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah nanti yang langsung akan memberikan balasan kepada dia. Karena apa? Karena secara umum yang namanya puasa selain ibadah selain puasa itu kan ketok, ngaji kelihatan, sholat kelihatan, haji kelihatan, sedekah ya kelihatan gitu. Secara umum kan karena merupakan suatu perbuatan. Tapi yang namanya puasa sepokoknya meneng-menengan gitu kan. Angger ora nek undangan gitu kan ora konangan nek poso kan gitu ya. Artinya ora ketok lemes gitu ya. Ora ketok ngelokro, kemudian juga tidak menolak undangan itu kan secara umum tidak terlihat bahwa dia puasa. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang khusus. Yang di situ juga ulama menjelaskan bahwa tadi kenapa Allah Subhanahu wa taala membuka tentang perintah puasa dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Karena puasa itu suatu hal yang sangat mulia. La'allakum tattaqun, tujuan utamanya adalah supaya kalian bertakwa. Maka kalau puasa itu tidak menjadikan bertakwa, maka ada masalah dalam puasanya. Karena tujuan awal dari puasa itu adalah tujuan utama dari puasa itu adalah bertakwa, lah kok ora tambah takwa misalnya gitu ya. Kok malah tambah elek, kok tambah akeh maksiate misalnya begitu, ya tentunya ada masalah dalam puasanya. Karena dalam puasa sendiri kan seseorang menahan dari sesuatu yang sebenarnya halal, nonton makan, minum, menyalurkan syahwatnya itu kan sesuatu yang halal. Tapi dilatih oleh Allah untuk menahan diri dari tersebut supaya dia juga bisa menahan diri dari hal-hal yang haram. Nanti misalnya ada minuman, dia di tempat yang sepi ngelak banget gitu, jenenge poso kan ya rawani gitu ya. Nah, makanya juga nanti ketika ada perbuatan maksiat, menemui suatu kejahatan, dia juga dilatih agar tidak berani karena selalu ingat dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya. Ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang terhitung. Maksudnya hari-hari yang terhitung itu hitungannya hanya sedikit. Jumlahnya itu iso dihitung. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa puasa itu agar tidak berat bagi orang beriman nggih, bahwa puasa itu juga diwajibkan untuk umat yang terdahulu, Allah juga menjelaskan bahwa puasa itu tidak lama, ayyaman ma'dudat. Hari-harinya itu iso dihitung gitu. Tidak sepanjang tahun, tidak 3-4 bulan gitu, tapi hanya hari-hari yang terhitung. Yang nanti dijelaskan dalam ayat lain bahwa itu adalah selama bulan Ramadan. Paling tidak ya 30 atau 29 hari.
Dan di situ juga ada rukhsahnya. Walaupun kewajibannya selama itu, atau mungkin bahasa kita ya, hanya 30 hari, tapi faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhur. Maka barang siapa di antara kalian itu sedang sakit atau dalam perjalanan, maka hitungan dari hari-hari yang lain. Jadi perhitungan dari hari yang lain itu maksudnya dia tidak puasa berapa hari diganti dengan hari yang sama di waktu yang lain. Misalnya 5 hari, ya diganti 5 hari. 3 hari juga diganti 3 hari dan seterusnya. Nah, kemudian kata maridon, sakit. Di sini kan tidak ada penjelasan, sakit apa misalnya gitu ya. Maka ulama menjelaskan ya tidak sakit secara umum. Masuk sakit gatelen ora poso misalnya gitu ya. Sakit panu ora poso. Kemudian sakit yang ringan kesandung ora poso, ya tidak seperti itu. Tapi di sini sakit-sakit yang dengan puasanya nanti bisa menjadi lebih berat. Jadi dengan puasa sakitnya tidak sembuh-sembuh misalnya gitu ya. Karena apa? Ya dokter menyarankan dia minum obat misalnya setiap 4 jam atau misalnya setiap 3 jam karena sakitnya sakit yang berat. Kemudian karena puasa dia tidak bisa menjalani terapinya, tidak bisa menjalani apa yang disarankan oleh dokter. Maka boleh bagi dia untuk tidak puasa. Jadi sekiranya itu menjadi berat atau sekiranya itu menambah lama masa sakitnya, maka itu boleh tidak puasa. Au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan. Maka kalau ahli fikih, para ulama fikih itu membagi 3. Perjalanan itu kan umum, dan perjalanan di waktu lampau itu tidak sama dengan perjalanan kita sekarang. Dulu pakai unta misalnya gitu, pakai kuda jalan kaki, ya sekarang naik pesawat, naik bis, naik mobil. Tentu kan beratnya itu berbeda. Maka ulama menjadi 3 hal dalam tafsir disebutkan. Yang pertama, kalau perjalanan dia atau safar dia itu tidak memberatkan puasa, atau puasa itu tidak memberatkan safar dia, maka puasa. Maka afdolnya itu puasa. Walaupun secara umum ulama nek meh buka ya ora apa-apa. Lah itu ada rukhsah kok gitu ya. Tapi afdoliyahnya ada yang mengatakan ya tetap poso. Karena safarnya walaupun jauh, walaupun lama, tapi tidak berat. Yang kedua, kalau berat, puasa itu memberatkannya. Kalau puasa memberatkannya, dia boleh milih. Boleh milih antara dia puasa atau dia tidak puasa. Artinya tetap pilihan. Artinya memberatkan di sini bukan memberatkan yang sampai menyebabkan dia sakit gitu, enggak. Tapi ya gur kesel gitu ya. Tapi nek dienggo bubuk atau dienggo istirahat gitu ya, jujik kuat poso. Maka dia boleh milih. Kalau ketiga, sekiranya puasanya itu memberatkan safarnya, nah maka pilihannya adalah tidak berpuasa. Nah yang keempat, tambahan ada ulama yang mengatakan tergantung pribadi masing-masing mana yang paling mudah untuk dijalani. Karena nanti di ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin yang mudah buat kalian, tidak ingin menyulitkan kalian. Sekiranya kadang-kadang kan orang nyaur poso itu kan abot Nek pas Ramadan semangat puasa. Nanti di luar Ramadan wah istrinya makan, anaknya makan, ngendi-ngendi warung wis dodol meneh gitu kan, kadang-kadang kan ngempet poso itu lebih berat. Maka sekiranya seperti itu, dia lebih kuat puasa, ya lebih baik puasa. Daripada nanti di hari lain, malah dia tidak kuat untuk puasa. Maka intinya, mana yang paling mudah buat dia. Kalau sekiranya nyaur utang itu lebih mudah bagi dia, ya nyaur utang. Gitu ya. Tapi sekiranya di hari safarnya itu tetap berpuasa, lebih mudah bagi dia, ya tetap berpuasa saat safar. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Dan tentunya, rukhsah itu hanya berlaku ketika dia melakukan perjalanan yang halal. Artinya rukhsah ini tidak berlaku kalau dia melakukan perjalanan yang haram. Untuk pergi ke suatu tempat menjalani keharaman tak raposo wae gitu ya. Ya tidak boleh. Karena rukhsah yang diberikan oleh Allah itu berlaku untuk hal-hal yang halal.
Faidatun min ayyamin ukhar, maka dia ganti dengan hitungan yang sama pada hari-hari yang lain. Dan tidak urut nggih. Walaupun ada bagian kecil ulama mengatakan, "Wah, iki dalile kudu urut iki." Karena kita waktu meninggalkan puasa Ramadan itu kan kadang-kadang biasanya kan urut nggih. Karena bepergian atau karena sakit 3 hari ndak puasa. Ada yang mengatakan sebagian kecil tapi nggih. Sebagian kecil ulama mengatakan ya harus diganti 3 hari yang berurutan sama dengan waktu meninggalkan puasa. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak harus urut, karena di sini sebutannya umum, min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan orang yang menguat-nguatkannya, jadi aslinya tidak kuat, nek poso itu memayahkan dia. Ini ulama tafsir menyebutkan orang yang sudah tua renta, nek sakit masih ada harapan untuk sehat. Tapi kalau orang yang sudah tua atau sakitnya sakit yang berkelanjutan gitu ya, tidak ada harapan atau sangat kecil harapannya untuk sehat, maka boleh dia tidak berpuasa diganti dengan fidyah. Fidyahnya berapa? Fidyahnya berapa? Ada yang mengatakan 1 mud gitu ya. 1 mud ya sekitar 6 sampai 7 on, karena ada perbedaan ulama nggih. 6 sampai 7 on. Kalau itu hitungannya makanan pokok, hitungannya beras, tapi boleh juga sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika sudah sepuh, tidak dengan timbangan barang mentah, tidak dengan timbangan makanan pokok, tapi dengan makanan siap makan. Jadi ya makanan lauk untuk 1 orang. Jadi setiap puasa yang dia tinggalkan, dia ganti dengan fidyah 1 bagian untuk 1 orang miskin. Jadi ya nggih ampun napa nika sego ngen wedangan cilik-cilik ngoten niku nggih ampun. Kan tidak mengenyangkan gitu ya. Ya tapi sekiranya bisa mengenyangkan orang secara umum. Itu fidyatun tu'amu miskin. Sampai mana tadi? Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan secara sukarela, ulama ini mengaitkan dengan fidyah tadi. Jadi batasannya misalnya 1 kali puasa ditinggalkan 6 sampai 7 on misalnya, tapi diganti 1 kilo ya. Atau 1 kali puasa dia tinggalkan diganti sekarung beras yang 5 kilonan, ya enggak apa-apa, enggak masalah, itu baik gitu ya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah. Jadi fidyahnya itu tidak dipepetke gitu ya, tapi ditambahi lagi. Jadi sedekah yang dia berikan kepada sebagai fidyah itu tadi, itu ditambahi, tidak seperti hitungan yang sudah ditentukan. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahwasanya kalian bisa berpuasa itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui. Tapi mungkin ada 1 tambahan nggih. Saya lebihkan sedikit. Ada para sahabat Nabi SAW yang menerjemahkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan atas orang yang mampu untuk berpuasa itu boleh, dalam tafsirnya boleh tidak berpuasa tapi membayar fidyah untuk orang miskin. Nah, ulama yang menjelaskan, yang memakai penjelasan ini, mereka berpendapat bahwa di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa antasumu khairun lakum. Dan bahwasanya kalian berpuasa itu lebih baik buat kalian. Artinya kan ada pilihan, ngoten. Jadi memang dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh sinten Musalamah atau siapa agak lupa saya. Dijelaskan memang proses wajibnya puasa Ramadan itu tidak langsung. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Asyura, kemudian datang kewajiban puasa Ramadan, itu ada pilihan bagi para sahabat Nabi SAW, pilih poso atau pilih bayar fidyah. Di awal kalinya seperti itu. Maka mereka mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Boleh orang yang mampu berpuasa itu tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Tapi dipeseni oleh Allah wa antasumu khairun lakum.
Walaupun ini pilihan, tapi puasa itu tetap lebih afdol, puasa itu tetap lebih baik. Yang nanti aturan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat selanjutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa menyaksikan, artinya memasuki bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, setelah turun ayat ini, nanti setelah turun ayat 185 sudah tidak ada pilihan lagi. Nah, terus untuk apa ayat yang 184 dimaknai wa alal ladzina yutiqunahu ya tadi. Misalnya orang tua yang sudah sepuh gitu ya, itu boleh tidak berpuasa dengan mengganti bayar fidyah. Jadi ada yang mentahsis seperti itu, ada yang mengatakan hukumnya berubah, ada yang mengatakan ditahsis. Ditahsis itu yang sebelumnya pilihan bagi semua orang boleh, tapi ini hanya rukhsah bagi orang yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Nanti walaupun tentang fikih puasa kan panjang lebar nggih. Artinya tidak saya terangkan dalam bab ini, tapi saya cuma terangkan dengan hal-hal yang berkaitan langsung dengan ayat-ayatnya saja. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang berkaitan dengan apa yang Allah wajibkan kepada kita, terutama di yang sering kita dengar terutama nanti di bulan-bulan di hari-hari ini tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya nanti kita tahu di ayat-ayat selanjutnya juga bentuk puasanya di awal kali kan tidak seperti sekarang. Bahwa di awal-awal puasa Ramadan itu kenapa kok di sana ada pilihan? Ya karena rentang waktunya itu tidak mulai subuh sampai maghrib. Ada ulama yang mengatakan puasa awal-awal yang diwajibkan oleh Allah itu bolehnya makan itu setelah maghrib. Ada yang mengatakan kalau sudah masuk isya itu sudah selesai, harus nahan puasa lagi. Ada yang mengatakan kalau sudah tidur malam itu sudah selesai. Artinya bangun tidur itu harus puasa, tidak boleh sahur. Kemudian di sana ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ya insya Allah semua dari orang yang beriman ketika tidak sakit itu mampu untuk menjalani puasa. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Fa aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.